Di awal film, kita diperlihatkan seorang sniper yang sedang mengintai pasukan Baret Merah di wilayah konflik Republik Kongo. Karena kejadian itu, seorang marinir Amerika yang bernama Brandon Baker dimintai keterangan atas tuduhan penyimpangan saat menjalankan tugas. Lalu Brandon menjelaskan kalau dirinya bertugas bersama pasukan PBB untuk melatih pasukan Kongo menghadapi pemberontakan. Adegan beralih ke pangkalan PBB yang berada di negara Kongo. Saat itu, Brandon menjelaskan kelebihan senjata buatan Rusia yang bisa menembus rompi anti peluru. Tak lama kemudian, Nelson dan Brandon dipanggil oleh Kolonel Yeager. Mereka mendapat tugas untuk mengevakuasi seorang petani yang bernama Jack di wilayah perbatasan. Saat mereka nge-gym, datanglah seorang wanita cantik yang membuat para lelaki terpukau. Wanita itu bernama Letnan Allen yang menjabat sebagai intel militer. Lalu Kapten menantang Brandon untuk berkenalan dengan Allen. Jika Brandon berani, dia akan memberi uang $10. Brandon yang merasa tertantang dengan percaya diri mendekati Allen untuk mengajak kenalan. Tapi sayangnya sikap Allen sangat cuek dan meremehkan Brandon. Lieutenant Allen Abramowitz. Setelah Allen memberitahu namanya, dia menyuruh Brandon agar kembali latihan. Karena dicueki Allen, Brandon merasa malu dan disoraki teman-temannya. Lalu Brandon menagih uangnya kepada Kapten Nelson. Esok hari, Brandon bersama teman-temannya menjalankan misi untuk mengevakuasi Jack. Sesampainya di sana, Jack sudah menunggu di depan rumahnya. Lalu Kapten Nelson dan Brandon menunjukkan surat perintah untuk membawa Jack. Tapi Jack menolak untuk dievakuasi karena rumah ini adalah tempat tinggalnya. Kemudian Nelson mengatakan kalau Jack tidak punya pilihan lain selain ikut bersama mereka. Mendengar itu, Jack akhirnya mau dievakuasi. Ketika mereka akan berangkat, Brandon melihat ada yang tidak beres dan tiba-tiba dengan sigap Brandon menyelamatkan Jack dari tembakan. Karena belum mengetahui keberadaan sniper musuh, mereka pun berlari ke dalam kontainer bekas untuk berlindung. Jack yang merasa kurang aman bersembunyi di kontainer, dia ingin kembali ke rumahnya. Saat ini hanya tersisa Nelson dan Brandon. Mereka terlihat sangat tertekan dengan serangan itu. Brandon mengusulkan kabur dari kontainer ketika mulai sore, karena saat itu sinar matahari akan terlalu silau yang bisa mengganggu penglihatan. Mereka pun berlari sambil menembaki ke segala arah. Tapi sialnya, Brandon tertembak oleh sniper. Lalu Brandon masuk ke dalam lubang untuk berlindung. Ketika Nelson menghampiri Brandon dan tiba-tiba sniper musuh melepaskan tembakan. Sniper misterius itu lalu datang untuk memastikan mereka berdua telah tewas. Malamnya, ternyata Brandon diselamatkan oleh seorang pemburu yang bernama Martin. Martin menyarankan agar Brandon mengobati lukanya di rumah sakit, karena dia khawatir luka itu bisa infeksi. Tapi Brandon ingin pergi ke rumah Jack untuk melihat teman-temannya yang telah tewas. Lalu Brandon meminta Martin mengantarnya ke rumah Jack. Sesampainya di sana, Brandon sangat terkejut karena ia tidak menemukan jasad teman-temannya. Lalu Brandon melihat kondisi rumah Jack yang sudah berantakan. Namun tiba-tiba seorang gadis mengancam Brandon dengan membawa senjata. Ternyata dia adalah putri Jack yang bernama Kelly. Kelly menuduh Brandon yang telah membunuh ayahnya. Kemudian Martin menjelaskan bahwa dia berteman dengan ayahnya Kelly dan kedatangannya ke sana untuk menyelamatkannya. Mereka bertiga lalu pergi menuju perkemahan Martin. Ketika sampai di sana, para pemberontak sedang menculik semua anak asuh Martin. Melihat itu, Martin dan Brandon langsung menembaki mereka. Namun sayangnya, para pemberontak itu telah membawa semua anak asuh Martin. Lalu Brandon akan membawa Kelly ke pangkalan PBB, sementara Martin berencana mencari persembunyian para pemberontak.
Saat di perjalanan, Kelly menangis. Dia merasa sangat kehilangan ayahnya yang selalu berbuat baik kepada semua orang. Akan tetapi, masih ada orang yang tega membunuh ayahnya. Brandon berusaha menenangkannya. Ia berjanji akan menemukan pelaku pembunuh ayahnya Kelly. Ketika akan sampai ke pangkalan BBB, tiba-tiba Brandon malah terjatuh dan pingsan karena lukanya mengalami infeksi. Di pangkalan BBB, Brandon mendapat perawatan medis. Ia merasa lega mendengar Kelly sudah berada di tempat aman. Brandon baru menyadari ternyata ada seseorang yang memperhatikannya di pojok kamar. Kemudian pria itu memperkenalkan dirinya, dia bernama Miller, teman ayah Brandon. Tujuannya datang ke sana untuk membawa Brandon pulang ke Amerika. Tapi Brandon tidak mau pulang karena dia ingin mencari sniper misterius yang telah membunuh teman-temannya. Lalu Brandon mengatakan bahwa sniper itu seperti pengecut yang menembak musuh dengan bersembunyi. Miller menyarankan Brandon supaya kembali pulang dan tidak ikut campur dalam konflik negara Kongo yang tidak melibatkan negara Amerika. Tapi Brandon bersikeras ingin balas dendam kepada sniper musuh yang telah membunuh teman-temannya. Saat tengah malam, Miller membangunkan Brandon. Dia mengajak Brandon ke sebuah tempat dan memberinya sebuah senapan. Miller menyuruh Brandon menembak penjaga yang telah membocorkan informasi rahasia. Tapi Brandon nampak ragu dan tidak mau menembak. Lalu Miller mengambil senapannya karena Brandon masih belum mampu menjadi seorang sniper. Rupanya Miller hanya mengetes kemampuan Brandon karena Thomas Beckett merupakan seorang sniper hebat. Miller mengatakan bahwa seorang sniper selalu menjalankan tugasnya tanpa banyak tanya saat diberi tugas. Esok harinya, Kolonel Yeager menginterogasi Moba dan Brandon karena Kapten Moba melarikan diri ke pangkalan ketika sniper misterius itu menyerang pasukan BBB. Lalu Yeager dan Ellen membahas laporan peluru yang dicabut dari tubuh Brandon. Mereka menyimpulkan bahwa sniper itu menggunakan senjata buatan Amerika. Setelah penyerangan di rumah Jack, ternyata mayat-mayat teman Brandon sudah tak ada di sana. Ellen beranggapan sebuah regu telah mensterilkan area tersebut. Namun Yeager hanya mengucapkan terima kasih kepada Ellen tanpa melakukan penyidikan yang lebih lanjut. Mendengar itu, Brandon tidak terima, seolah-olah mereka tidak mau menyelidiki serangan yang menimpa dirinya dan teman-temannya. Brandon mengatakan akan menyelidiki kasus itu seorang diri. Tapi Yeager mencegahnya karena Brandon adalah tentara perdamaian PBB. Brandon tidak berhak ikut campur dalam konflik internasional tanpa perintah dari atasan. Malamnya, Brandon mengajak Ellen makan bersama. Ia ingin menggali informasi tentang penyerangan sniper musuh. Ellen menyarankan Brandon untuk menghentikan penyelidikan, karena hal itu bisa membahayakan nyawa Brandon. Ellen kemudian membongkar masa lalu Brandon, yang pernah mendapat 3 kali sanksi dari sekolah militer karena tidak disiplin. 3 suspensions during high school. I've seen your records. Mendengar itu, nampak Brandon salah tingkah karena Ellen telah mengetahui rahasianya. Lalu Brandon mengalihkan obrolan dan mereka saling menceritakan kehidupannya masing-masing. Secara diam-diam Brandon meninggalkan pangkalan. Tak berselang lama Miller menghampirinya dan bertanya tujuan Brandon. Lalu Brandon memberitahu kalau dirinya akan pergi menemui Martin untuk mencari informasi. Sesampainya di perkemahan Martin, Brandon menanyakan persembunyian para pemberontak. Dia akan membantu menyelamatkan anak asuh Martin. Akhirnya mereka pergi menuju ke persembunyian para pemberontak. Saat di tempat tujuan, mereka melihat anak asuh Martin. Martin mengendap-endap mendekati markas pemberontak, sementara Brandon akan mengalihkan perhatian musuh. Dari kejauhan, seorang pemberontak akan mengeksekusi salah satu anak yang tak menuruti perintahnya. Melihat itu, Brandon melepaskan sebuah tembakan jitu. Serangan Brandon berhasil menghabisi mereka satu persatu. Ketika Martin akan ditembak dari belakang, tiba-tiba ada tembakan yang menyelamatkan nyawanya. Ternyata itu adalah tembakan dari Miller. Miller akan membantu Brandon untuk mengungkap kasus ini. Dari informasi intelijen, Miller memberitahu bahwa sniper yang membunuh teman-teman Brandon adalah Mas Yellow yang dijuluki The Italian.
Masiello merupakan seorang sniper Amerika yang ditugaskan untuk membunuh Jack. Sebuah fakta terungkap, ternyata selama ini Amerika telah memasok senjata kepada pemberontak dan juga militer negara Kongo. Amerika sangat khawatir kalau Jack akan membocorkan informasi rahasia ini. Miller menjelaskan kalau kedatangannya ke sini atas kemauannya sendiri untuk membawa Brandon pulang karena saat ini nyawa Brandon dalam bahaya. Miller melakukan ini semua karena nyawanya pernah diselamatkan oleh ayah Brandon yang bernama Thomas Beckett. Miller menganggap Thomas seperti gurunya yang telah mengajarkannya menjadi seorang sniper handal. Tapi Brandon masih ingin balas dendam. Dia tak akan pulang sebelum membunuh Masiello. Lalu Brandon menghubungi Ellen untuk mengirim pasukan ke desa Uhuru agar membantunya menghabisi Masiello. Mendengar itu, Ellen segera menemui Yeager untuk memberitahu permintaan Brandon. Tapi Yeager menolak mengirim pasukan membantu Brandon karena butuh izin dari atasannya. Mendengar itu, Ellen akan pergi sendiri membantu Brandon. Yeager yang khawatir dengan keselamatan Ellen, ia mengutus pasukan untuk menemaninya. Saat akan pergi, Moba melihat Masiello sedang bersiap-siap dengan membawa senapan. Merasa ada yang tidak beres, Moba segera mengikuti Masiello. Sebelum bertempur, Miller memberi pistol kepada Brandon. Rupanya pistol itu pemberian dari ayah Brandon saat bertugas bersamanya. Mereka pun mengatur strategi. Brandon akan memancing musuh, sementara Miller akan mengintai di atas gereja tua. Tak lama kemudian, Ellen datang bersama pasukan PBB. Ia memanggil Brandon supaya keluar dari persembunyiannya. Tiba-tiba, Brandon menarik Ellen untuk bersembunyi. Brandon berjanji akan menjelaskan semuanya jika dia selamat. Tentara PBB lalu mendapat perintah untuk membunuh Brandon yang telah mengetahui rahasia mereka. Ketika sudah terkepung, Miller melepaskan tembakan jitu yang menghabisi mereka semua. Merasa pertempuran telah usai, Miller keluar dari persembunyiannya. Tapi sialnya, dia tertembak oleh Masiello. Sementara Brandon berhasil menangkap Moba. Lalu Moba menjelaskan bahwa dalang dari semua ini adalah Yeager. Ia juga yang menjual senjata kepada pemberontak. Belum selesai bicara, Masiello mengeset Moba sampai tewas. Lalu Brandon bersembunyi untuk menghindari serangan Masiello. Di sini kita diperlihatkan kecerdasan Brandon. Ia mengambil sebatang kayu dan benang untuk membuat jebakan. Dan benar saja, Masiello termakan jebakan. Lalu Brandon berhasil mengetahui posisi Masiello dan melepaskan sebuah tembakan. Tapi tembakan Brandon hanya mengenai teropong senapan, yang membuat Masiello terluka di pelipis matanya. Kemudian Masiello mengganti teleskopnya dengan teleskop NOD, yang mampu melihat objek meski dalam kondisi gelap. Dengan airborne, Masiello menantang Brandon yang sedang bersembunyi. Merasa sudah terpojok, Brandon berlari dari persembunyian sambil menembaki tangki bahan bakar. Karena ledakan itu, penglihatan Masiello terganggu. Masiello berusaha mencari Brandon, tapi dia tidak menemukannya. Dari arah belakang, Brandon berhasil menyergap Masiello dengan menodongkan pistolnya. Tanpa basa-basi, Brandon menghesut Masiello hingga tewas. Adegan kembali ke awal film. Brandon mengatakan kasus ini melibatkan pejabat PBB yang memasok senjata kepada pemberontak. Pengacara pun menjelaskan bahwa tentara Amerika tidak bisa melakukan apa-apa tanpa memiliki bukti yang kuat. Brandon akhirnya dibebaskan dari hukuman. Malam harinya, Brandon menemui Yeager di rumahnya. Brandon menginterogasi Yeager atas keterlibatannya memasok senjata kepada pemberontak. Merasa kelakuannya sudah terbongkar, Yeager mengakui kalau dia telah menjual senjata kepada pemberontak dan militer Kongo. Dia lakukan itu untuk mendapat keuntungan dari konflik negara tersebut. Mendengar penjelasan itu, Brandon menilai bahwa tindakan Yeager telah mengkhianati para prajurit yang setia membela negara. Lalu Brandon memberitahu jika ayahnya juga seorang marinir yang selalu menjalankan tugas negara, meskipun ayahnya sering dikhianati oleh politisi dan marinir korup seperti Yeager.
Tanpa sadar, perbincangan mereka telah direkam oleh Letnan Allen. Dengan membawa pasukannya, Allen menangkap Yeager dan ia akan diadili sesuai hukum militer yang berlaku. Bersama seorang mayor, Miller menemui Brandon dengan membawa tugas khusus. Got a job for you, kid. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.